Hand sanitizer. Sudah tidak asing lagi bukan? Apalagi karena pandemi COVID-19 yang telah berlangsung hampir 1,5 tahun lamanya. Kata hand sanitizer ini pasti sudah tidak asing lagi di telinga kita. Saking pentingnya alat kebersihan ini, di mana-mana pasti disediakan hand sanitizer. Lantas mengapa sih hand sanitizer ini sangat penting? Bagaimana bisa hand sanitizer membunuh kuman-kuman di tangan kita? Penasaran? Yuk kita simak. Nah, sebelumnya apa itu hand sanitizer? Hand sanitizer adalah sebuah cairan atau gel yang digunakan untuk mengurangi bakteri, virus, atau patogen lain pada tangan. Jadi hand sanitizer ini memiliki bahan-bahan yang dapat membunuh kuman di permukaan kulit manusia. Umumnya hand sanitizer ini mengandung alkohol sebagai bahan utamanya. Tapi ada juga hand sanitizer yang tidak berbasis alkohol. Bahan-bahan ini akan kita lihat selanjutnya. Jadi apa saja kandungan-kandungan atau bahan-bahan di dalam hand sanitizer? Yang pertama, seperti yang kita sebutkan sebelumnya adalah alkohol. Alkohol ini adalah bahan utama yang biasanya digunakan untuk membuat hand sanitizer. Alkohol adalah senyawa organik yang memiliki gugus hidroksil. Dengan kata lain, alkohol ini memiliki rantai yang berakhiran dengan satu atom oksigen dan satu atom hidrogen, atau disingkat dengan OH. Jenis alkohol yang biasa digunakan adalah etanol, propanol, dan isopropanol. Lalu ada juga senyawa yang bernama chlorhexidin atau benzalkonium chloride. Ini adalah senyawa yang terkadang ditambahkan di dalam hand sanitizer, dan senyawa ini efektif juga dalam membunuh bakteri dan virus. Lalu ada juga senyawa yang bernama gliserol. Gliserol ini adalah senyawa yang digunakan sebagai pelembab agar tangan tidak terlalu kering ketika menggunakan hand sanitizer. Dan yang terakhir yang biasanya ditambahkan adalah hidrogen peroksida, yaitu senyawa yang ditambahkan dalam jumlah sedikit untuk mencegah kontaminasi dalam wadah. Oke, jadi kita tahu kalau hand sanitizer ini memiliki kandungan alkohol, dan alkohol ini adalah yang membunuh bakteri atau virus di permukaan tangan manusia. Kalau gitu bagaimana caranya alkohol ini bisa membunuh bakteri dan virus? Nah, alkohol dalam hand sanitizer bekerja dengan mengubah atau menghancurkan struktur protein yang dimiliki oleh bakteri dan virus sehingga bakteri dan virus tersebut tidak dapat bertahan hidup. Apa maksudnya? Nah, pertama kita lihat dulu senyawa alkohol memiliki karakteristik apa. Jadi yang pertama, senyawa alkohol ini bersifat polar karena adanya atom oksigen yang memiliki elektronegativitas yang tinggi. Atau dengan kata lain, senyawa alkohol ini memiliki bagian yang lebih positif muatannya daripada bagian yang lain. Nah, terlebih lagi senyawa alkohol ini memiliki gugus hidroksil atau OH yang cenderung akan membentuk ikatan hidrogen dengan air. Nah, ikatan hidrogen ini adalah ikatan yang sangat kuat dan berbentuk dari elektronegativitas dari O dan H. Nah, semua bakteri dan beberapa virus memiliki membran sel yang disebut dengan lipid bilayer. Dan lipid bilayer ini terdiri dari dua lapisan fosfolipid dan beberapa protein. Nah, dalam struktur tersier protein, struktur tiga dimensi protein ini dipertahankan oleh ikatan-ikatan hidrogen yang ada di dalamnya. Ketika didekatkan dengan alkohol, ikatan-ikatan hidrogen di dalam protein ini bisa rusak dan digantikan oleh ikatan hidrogen yang berhubungan dengan alkohol tersebut. Setelah struktur protein rusak, air dan segala isi sel dapat masuk dan keluar dengan bebas, sehingga sel ini menjadi meledak dari dalam dan bakteri atau virus tersebut tidak dapat bertahan hidup. Nah, selain merusak protein, alkohol juga dapat masuk dalam sel melalui membran sel dan membentuk ikatan hidrogen dengan air di dalam sel. Nah, air di dalam sel ini berfungsi untuk menciptakan tekanan agar sel dapat mempertahankan bentuknya. Jika air ini berkurang atau bahkan tidak ada, maka sel ini akan hancur dari dalam karena kurangnya tekanan untuk mempertahankan bentuk sel tersebut.
Jadi ada dua cara utama di mana alkohol dapat membunuh bakteri dan virus. Yaitu yang pertama dalam merusak struktur protein di lapisan luarnya, atau yang kedua yaitu mengikat dengan air-air di dalam sel sehingga selnya meledak dari dalam. Nah, jadi seberapa efektif hand sanitizer ini dalam membersihkan tangan kita? Hand sanitizer efektif dalam membunuh bakteri dan beberapa virus. Jadi untuk semua bakteri, hand sanitizer ini bisa membunuhnya. Tetapi ada beberapa virus yang tidak memiliki lapisan terluar, yang kita sebut dengan selubung atau envelope. Dan virus-virus ini tidak dapat dibunuh oleh alkohol karena tidak memiliki lapisan terluar yang mempertahankan bentuknya. Jadi virus-virus yang memiliki lapisan terluar bisa dibunuh karena lapisan terluar ini adalah kunci untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Sedangkan virus-virus yang tidak memilikinya tidak dapat dibunuh dengan alkohol ini. Kemudian mungkin Anda pernah melihat sebuah tulisan seperti kandungan alkohol 70% di dalam sebuah produk hand sanitizer. Nah, kandungan alkohol yang optimal untuk sebuah hand sanitizer adalah di antara 60% sampai 90%. Dan biasanya yang paling efektif dianggap adalah sekitar 70%. Jadi kandungan alkohol ini tidak boleh terlalu rendah, yaitu harus setidaknya 60%, supaya alkohol di dalam hand sanitizer bisa membunuh kuman di permukaan tangan dengan efektif. Lalu alkohol ini juga tidak boleh terlalu banyak kandungannya, yaitu sebanyak-banyaknya 95%. Karena jika diberikan kandungan alkohol yang terlalu tinggi seperti 100%, alkohol bisa menyebabkan iritasi pada tangan. Dan selain itu alkohol juga menguap lebih cepat sehingga malah menjadi tidak efektif dalam membunuh kuman. Lalu apa sih perbedaan dari hand sanitizer yang mengandung alkohol ini dengan alat kebersihan lainnya? Contohnya sabun atau disinfektan. Nah, sabun memiliki cara kerja yang mirip dengan alkohol, yaitu dengan menghancurkan lipid bilayer di bakteri dan virus. Nah, beberapa bakteri dan virus lebih efektif dibunuh menggunakan sabun, seperti Cryptosporidium, norovirus, dan Clostridium difficile. Namun sebagian besar dari bakteri dan virus masih dapat dibunuh oleh alkohol. Nah, memang cara kerjanya hampir sama. Bedanya adalah sabun merusak lipid di dalam lipid bilayer, sedangkan alkohol merusak struktur protein di dalamnya. Nah, tetapi keefektifannya hampir sama, sehingga banyak instansi kesehatan pemerintah seperti CDC menganjurkan untuk mengutamakan penggunaan sabun dan air dalam cuci tangan. Dan alkohol digunakan hanya ketika tidak ada sabun dan air. Selain itu, sabun serta alkohol juga bisa digunakan secara bersamaan, yaitu mencuci tangan dengan sabun terlebih dahulu, kemudian menggunakan alkohol. Kemudian disinfektan analah sebuah cairan yang mengandung bahan kimia yang dapat membunuh patogen pada permukaan suatu benda, seperti alkohol, natrium hipoklorit, atau hidrogen peroksida. Nah, bahan kimia yang terkandung di dalam disinfektan ini mungkin berbahaya bagi kesehatan manusia, sehingga tidak disarankan untuk dipakai sebagai pembersih tangan karena bisa terjadi iritasi pada tangan. Nah, kalau gitu bagaimana cara kita menggunakan hand sanitizer dengan benar? Nah, cara yang pertama adalah untuk mencuci tangan dengan sabun dan air selama setidaknya 20 detik. Jika tidak ada sabun atau air, maka ini tidak harus dilakukan. Tetapi untuk hasil yang lebih efektif, dianjurkan untuk membersihkan tangan terlebih dahulu menggunakan sabun dan air. Lalu, yang kedua, kenakan hand sanitizer pada salah satu telapak tangan. Kemudian, usap kedua tangan dan usap seluruh permukaan tangan dan jari hingga kering. Dan yang terakhir, jangan mendekati api atau benda terbakar selama pemakaian hand sanitizer ini. Nah, gampang kan? Jadi demikianlah penjelasan mengenai hand sanitizer dan cara kerjanya. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Ketemu lagi di video selanjutnya.